Nih, masih ada lanjutannya. Wa min adabihim, dan di antara bentuk adab akhlak mereka kaum solihin sebelum kita, kata Imam Sya'rani, tahu apa? Ada musabbul wula wa injaru. Mereka tidak mencaci maki penguasa walaupun itu penguasa zalim. Nih lihat. Nih ajaran kaum solihin. Yang lain sekarang dari mana kita bingung. Al-Quran diputar balikin, dijual, dinistakan sama kita sendiri. Ini ajaran Allah yang dilakukan oleh kaum solihin. Ini dia. Ada musabbul wula wa injaru. Ini bukan kalamnya Habib Ahmad, ini bukan ucapannya Habib Ahmad bin Naufal bin Jindal, ini ucapannya Imam Sya'rani. Ini ucapan beliau yang mewakili seluruh para aulia, para solihin, seluruh para ulama. Ini beliau sampaikan, ada musabbul wula wa injaru. Sifat mereka para aulia solihin, mereka nggak caci maki para pejabat, penguasa-penguasa yang zalim, enggak. Yang mereka lakukan memberikan nasihat dan bimbingan dengan cara yang terbaik. Caci maki nggak ada, dari mana kita bingung. Wah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Sebaik-baiknya jihad adalah ucapan yang hak 'inda sultanin jair, di hadapan sultan penguasa yang zalim. Itu hadisnya Nabi. Masya Allah. Tanya sama dia, itu periwayatnya siapa? Dia nggak tahu. Belajar hadis dulu yang benar. Satu. Yang kedua, tahu gak? Ada orang di benaknya kosong, dengar hadis Nabi Muhammad, dia terima dengan sebaik-baiknya dan dia sampaikan, dia jalankan. Itu baru benar. Ada orang di benaknya udah punya banyak yang mau dia lakukan, dapat hadis Nabi dicocok-cocokkan sama apa yang ada di benaknya, dia jalanin apa yang di benaknya, bertumpu dengan hadis yang dia paksakan untuk ngikutin apa yang ada di benaknya. Ini orang zaman sekarang begitu. Jadi dia giring hadisnya Nabi demi untuk nafsunya dia. Ini orang zaman sekarang. Ente kalau baca tuh hadis bener, beda jauh sama kelakuan orang kita zaman sekarang. Tahu gak Nabi bilang apa? Afdhalul jihad kalimatu haq. Tahu gak artinya kalimatu haq itu apa? Ucapan benar, yang hak, yang jujur, bukan ucapan pelampiasan dendam. Bukan. Pelampiasan dendam itu bukan kalimatu haq. Tahu gak kalimatu haq itu apa? Ucapan yang hak, kebenaran, bukan cacian makian. Dari mana? Sejak kapan cacian makian menjadi kalimatu haq? Sejak kapan? Sejak kapan? Tahu kalimatu haq itu apa? Kebenaran, walaupun merugikan kita pembawanya. Kejujuran di dalam menyampaikan yang hak, itu kalimatu haq. Bukan yang nguntungin kita sampein, yang gak nguntungin kita sembunyiin. Ada khianah, ada kecurangan terhadap nusus syariah. Terus Nabi bilang apa? Kalimatu haq. Di mana? Untuk siapa? Inda sultanin jair, penguasa yang zalim. Tapi nyampeinnya bagaimana? Nabi jelasin di situ. Pakai demo? Enggak, Nabi enggak bilang pakai demo. Apa yang Nabi bilang? Kalimat indah. Belajar enggak bahasa Arab? Kalimat indah itu kalimat dalam. Kalau Nabi bilang amamah, di depannya. Ente boleh berdiri depan gerbang istana ngomong. Tapi Nabi nggak bilang amamah sultan al-jair, tapi Nabi bilang indah. Tahu nggak arti indah?
Indah. Bahasa Indonesia pun nggak bisa menerjemahkannya dengan akurat. Dalam bahasa Indonesia kalimat indah diterjemahkan di sisi. Tapi penerjemahan yang sebenarnya nggak seakurat bahasa Arabnya. Di sisi namanya bijanib, di samping, di sisi. Itu bahasa Indonesianya kalimat di sisi, bahasa Arabnya penerjemahannya bijanib. Nabi nggak bilang bijanib, tapi indah. Indah itu mengartikan sesuatu yang sangat dekat hingga hampir menyatu. Nah, Nabi bilang jihad yang paling afdal itu begini, ucapan yang hak, indah. Tahu kalimat indah? Bukan cuma sekedar dekat, saking dekatnya sudah hampir menyatu, makanya disampaikan oleh Nabi dengan kalimat indah kepada sultan yang zalim. Ana mau tanya, yang sekarang nih yang kita lihat di medsos, itu indah apa bukan? Orasi di jalanan, itu indah apa di jalanan? Katakan, kita ngomong jujur. Kalimat indah bukan seperti itu. Oh, ucapan kita nggak sampai ke dia orang. Kalau nggak sampai, Nabi nggak maksain itu untuk datang ke sono. Ketika ada penghalang, kalau sampai di sini, ente bilang ya Rab, kemampuan Anda sampai di sini. Untuk sampai kepada Sultan Jair, untuk menyampaikan kalimat hak dengan apa yang Nabi atur, yaitu indah, saya belum mampu. Dihalangi. Ya khalas, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Memaksakan, kita mau memaksakan, tapi kita melanggar aturan yang dibuat oleh Nabi, yang ada bukan maslahah yang akan dapat ke kita, balik ke kita, tapi adanya jadi bumerang yang menghancurkan kita. Dan inilah yang kita dapat sekarang. Saya kasih contoh. Di zaman Orde Baru, zamannya Soeharto, mantan presiden Bapak Soeharto, kita semuanya tahu zaman itu zaman keras. Semua yang menyatakan kebenaran mungkin nggak pulang ke rumahnya, ngilang udah. Iya kan? Zaman keras. Allah nggak maksakan kita untuk lebih dari itu. Tapi lihat, saya dapat contoh yang sangat berarti dari kakek kami. Tahu siapa? Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dia korbankan nama besarnya, dia korbankan nama baiknya dia untuk kalimat indah. Demi untuk kalimat indah. Tadi saya jelaskan indah, saking dekatnya sampai hampir menyatu. Dia korbankan nama baiknya untuk menjadi orang kepercayaannya Soeharto. Dicaci, dimaki. Ini Habib partai, ini Habib Golkar, ini Habib ini Habib Antek. Dibilang kutu loncat. Tapi dia nggak peduli itu semua. Demi untuk tahu apa? Menyampaikan ajaran Nabi kepada penguasa yang zalim dengan aturan yang diingatkan oleh Nabi, indah. Indah. Sampai jadi orang kepercayaannya Soeharto. Soeharto pergi haji, dia yang dampingin, dia yang bimbing. Kezaliman-kezaliman yang akan dilakukan, Habib Muhammad sendiri yang ngeredam. Dengan berkata apa? Aturan Allah dijalankan. Ketika menyampaikan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim, pakai kalimat indah, katanya Rasul. Kebenaran sampai ke telinganya. Oh, dia nggak dengar. Emangnya hidayat di tangan ente? Ente nggak dikasih hidayat sama Allah sehingga ente bisa berikan ke orang lain. Lah, tugas ente nyampaikan dengan aturan yang Nabi buat. Nggak lebih dari itu. Hidayat bukan di tangan kita. Didengar nggak didengar bukan urusan kita, tapi urusannya Allah. Ini yang pengen saya ingatkan. Dan Allah bimbing kita.